Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi qanati. Kaifa halukum jami'an fi hadzal yaum? Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah pendidik dalam menanamkan keimanan kepada Al-Quran terhadap peserta didiknya. Mengapa saya membahas ini? Karena pendidik mempunyai peran yang sangat penting untuk menanamkan keimanan kepada Al-Quran terhadap peserta didiknya. Namun sebelum kita membahas langkah-langkahnya, kita simak dulu Quran Surat Yunus ayat 57 dan penafsiran dari tafsir Ibnu Katsir sebagai tafsir klasik dan tafsir Al-Azhar sebagai tafsir kontemporer. Isma jahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir menafsiri Quran Surat Yunus ayat 57 pada kata mawa'idhah yang ditafsiri sebagai pelajaran yang diturunkan Allah kepada manusia sebagai pencegah kekejian. Kemudian pada kata syifa ditafsiri sebagai penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada, maksudnya dari kesamaran-kesamaran dan keraguan-keraguan. Selanjutnya, kata hudan ditafsiri sebagai hidayah atau petunjuk dan rahmah ditafsiri sebagai rahmat atau kasih sayang Allah. Keduanya dapat diperoleh dengan adanya Al-Quran, namun hidayah dan rahmat Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap Quran Surat Yunus ayat 57? Buya Hamka menafsiri pada kata mau'idhah yang berarti pengajaran atau tuntutan dalam pembangunan akhlak atau karakter, sikap, dan hidup. Jadi di dalam Al-Quran terkandung ajaran berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Contoh ajaran berbuat baik yaitu berbakti kepada kedua orang tua, bisa dengan membantu ibu memasak di dapur. Selanjutnya yaitu bersedekah. Lalu contoh larangan berbuat jahat yaitu mencuri dan masih banyak yang lainnya. Lalu kata syifa ditafsiri sebagai obat bagi penyakit hati. Penyakit hati itu banyak macamnya, di antaranya yang pertama mudah marah atau pemarah, yang kedua dendam, dan yang ketiga sedih berlarut-larut, bisa dikarenakan putus asa ataupun mengalami kekecewaan yang berat. Kemudian kata hudan ditafsiri petunjuk jalan, pemandu atau pelopor untuk menempuh semak belukar kehidupan. Maksudnya Al-Quran hadir sebagai petunjuk bagi manusia agar manusia tidak tersesat atau salah dalam mengambil sebuah jalan. Dan kata rohmah ditafsiri sebagai karunia atau kasih sayang yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Rohmah ini akan dirasakan ketika manusia memegang teguh ajaran Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai obat hati dan petunjuk dalam perjalanan hidup.
Setelah kita mengetahui fungsi Al-Quran, perspektif Quran Surat Yunus ayat 57, kita sebagai pendidik dapat mengambil beberapa langkah dalam menanamkan keimanan kepada Al-Quran terhadap peserta didiknya. Apa aja sih langkah-langkahnya? Isma Jaidan. Langkah pertama, pendidik mengenalkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Pendidik juga dapat menyampaikan fungsi Al-Quran sebagaimana yang terkandung dalam Quran Surat Yunus ayat 57 bahwa Al-Quran adalah sebagai pengajaran, obat hati, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Salah satu caranya yaitu pendidik dapat menceritakan berbagai kisah yang terkandung dalam Al-Quran dan menghadirkan contoh nyata dan implementasi makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Langkah kedua, pendidik mengajarkan huruf-huruf hijaiyah. Langkah ketiga, pendidik mengajarkan tajwid agar peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil baik dan benar. Kemudian, langkah keempat, pendidik membiasakan peserta didiknya untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, pendidik memerintahkan peserta didik untuk menghafalkan surah-surah pendek beserta maknanya agar peserta didik dapat mengetahui arti dari ayat-ayat yang dihafal. Jika peserta didik sudah dianggap mampu memahami kajian Al-Quran, maka pendidik memperkenalkan kitab-kitab tafsir dan asbabun nuzulnya agar peserta didik lebih dapat memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah pendidik dapat melakukan dan menerapkan langkah-langkah ini, insya Allah akan tumbuh rasa cinta dalam diri peserta didik kepada Al-Quran dan akan terbentuknya keimanan yang kokoh kepada Al-Quran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.